Ruas TV, rutin walaupun sedikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahabatihi wa mawalah, amma ba'd. Pemirsa Ruas TV di mana saja Anda berada, hafidhakumullahu ta'ala jami'an. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan kembali melanjutkan pelajaran kita, kajian pembahasan tentang hadis-hadis Nabi kita yang tercinta Rasulullah Muhammad SAW. Hadis-hadis beliau yang menjelaskan atau menyebutkan beberapa bilangan-bilangan tertentu atau perkara-perkara tertentu dalam jumlah tertentu yang tentu saja sangat penting dan bermanfaat untuk kita ketahui, memahami makna kandungannya dan mengamalkan isinya, serta tentu saja untuk kita dakwahkan, sampaikan kepada siapa saja yang memerlukannya. Dan kali ini kita akan membahas sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimallahu ta'ala dari sahabat yang mulia Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, yang menyebutkan tentang 5 perkara yang merupakan kunci-kunci gaib atau perkara-perkara yang gaib yang tidak ada mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis ini dikatakan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mafatihul ghaibi khamsun. Mafatih jamak dari miftah. Miftah artinya kunci. Mafatih artinya kunci-kunci ghaib. Kunci-kunci yang ghaib, perkara-perkara yang ghaib, yang merupakan inti perkara-perkara yang ghaib ada 5. Kata Nabi SAW. La ya'lamuha illallahu. Dan kelima perkara yang ghaib ini tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah semata. La ya'lamu ma fi ghadin illallah. Tidak ada yang mengetahui apa yang ada dan apa yang akan terjadi pada ghad, pada hari esok, kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa la ya'lamu ma taghidul arhamu illallah. Dan tidak ada yang dikandung atau tidak ada yang mengetahui apa yang terkandung dalam rahim para ibu-ibu kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala ya'lamu mata ya'til mataru ahadun illallah. Dan tidak ada yang mengetahui kapan pastinya akan turun hujan kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Dan yang keempat, tidak ada seorang jiwa pun yang mengetahui di bumi mana dia akan meninggal dunia. Wala ya'lamu mata taqumus sa'ah illallah. Dan tidak ada yang mengetahui kapan akan terjadinya hari kiamat kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis ini adalah salah satu hadis yang sangat penting yang menjelaskan satu perkara yang sangat pokok dalam agama kita, yaitu masalah akidah dan lebih khusus iman kepada persoalan yang gaib. Dan kita tahu dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala ketika menyebutkan di awal-awal surat Al-Baqarah dan menyebutkan tentang sifat-sifat orang bertakwa, di antara sifat yang paling awal Allah sebutkan adalah alladzina
yu'minuna bil ghaib, yaitu mereka-mereka yang beriman kepada yang gaib. Dan iman kepada yang gaib adalah sesuatu iman yang sangat pokok. Karena inilah hakikat iman. Jika Anda meyakini sesuatu setelah Anda menyaksikannya secara langsung, atau setelah Anda memiliki pengalaman tertentu tentang sesuatu tersebut, Anda telah mencobanya, Anda telah mengalaminya, maka ketika Anda mengambil pelajaran, ketika Anda meyakini hal tersebut, maka ini adalah suatu hal yang mungkin dikatakan sebagai suatu hal yang merupakan kewajaran, suatu hal yang biasa, hal yang wajar jika Anda atau kita melihat sesuatu lalu kita membenarkannya dan meyakininya. Dan yang menjadi ujian dari keimanan adalah ketika Allah Subhanahu wa taala, demikian pula nabinya Muhammad SAW memberitakan kepada kita beberapa perkara-perkara yang tidak kita saksikan langsung. Perkara-perkara yang telah lampau, yang pernah terjadi, dan waktu itu kita belum hadir pada saat kejadiannya. Dan masalah-masalah yang akan terjadi kelak setelah kita meninggal dunia dan pada akhir zaman yang mungkin tidak akan kita saksikan. Kita yakini, ya itulah hakikat iman kepada yang gaib. Atau kejadiannya mungkin saat sekarang tidak kita saksikan, tapi kita yakini keberadaannya, itu juga adalah iman kepada yang gaib. Dan masalah perkara iman kepada gaib ini, manusia terbagi tiga. Ada yang meyakininya secara berlebihan, ya, dalam artian segala sesuatu senantiasa dikaitkan dengan masalah-masalah yang gaib, ya, dan sangat terikat dengan persoalan yang gaib, dan kadang hanya dihantui oleh perasaan-perasaan belaka sehingga dia begitu takut kepada sesuatu yang gaib, bahkan kadang ketakutannya kepada yang gaib itu tergantung kepada alam-alam jin atau bahkan setan. Ini tentu saja sikap yang tidak benar terhadap masalah-masalah yang gaib, ya, dihantui oleh perasaannya dan kadang berlebihan dalam menyikapi masalah-masalah yang dikatakan masalah yang gaib. Apalagi ketika ketergantungannya bukan kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi pada makhluk-makhluk halus umpamanya jin dan semacamnya. Di pihak yang lain, mereka-mereka yang kadang menuhankan akalnya, yang tidak mau meyakini sesuatu kecuali apa yang tampak baginya, ya mereka mengingkari masalah-masalah yang gaib. Ya, ini kadang dari kaum Mu'tazilah dan yang semacamnya. Mereka baru meyakini sesuatu ketika mereka telah menyaksikannya langsung. Maka begitu banyak kadang dalil-dalil yang datang dari Quran dan Sunnah yang berbicara tentang perkara gaib, mereka menolaknya. Dan yang ketiga, inilah pendapat yang benar, sikap yang benar, pandangan Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam menyikapi masalah-masalah yang gaib, yaitu memahaminya sesuai dengan apa yang telah digariskan, diajarkan, dan disebutkan dalam Quran dan Sunnah. Sehingga proporsional, tidak mengingkari masalah-masalah yang gaib, tapi juga tidak berlebihan dalam menyikapinya. Apatah lagi jika yang mengaku, mengklaim, mengetahui masalah yang gaib itu adalah orang-orang yang tidak bisa dipercaya, atau orang yang mengatakan, mengklaim, mengetahui sesuatu yang gaib, yang jelas-jelas masalah itu cuma Allah dan Rasulnya yang mengetahuinya, atau bahkan kadang cuma Allah yang mengetahuinya, sampai Rasul pun tidak mengetahuinya. Ulama kita menyebutkan bahwa mafatihul ghaib yang disebutkan dalam hadis ini artinya masalah-masalah yang hanya diketahui oleh Allah semata dan tidak diketahui oleh seluruh makhluk yang ada. Sampai Nabi yang paling mulia pun tidak mengetahuinya, dan malaikat yang paling dekat kepada Allah pun seperti Jibril tidak mengetahuinya. Dan ini 5 perkara yang kita akan pelajari pada kesempatan ini. Sebagaimana biasa, kita perlu kembali dulu untuk mengingatkan tentang perawi hadis kita, sahabat yang telah berjasa meriwayatkan kepada kita hadis ini. Kali ini hadis kita diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Ya, beliau
adalah Abdullah bin Umar, ya, radhiyallahu anhuma, anak dari sahabat yang mulia Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, khalifah yang terkenal, khalifah yang kedua dari Khulafa Rasyidin. Abdullah bin Umar, kunyah beliau Abu Abdurrahman. Beliau masuk Islam sejak kecil dan berhijrah bersama ayah beliau Umar bin Khattab dalam usia 10 tahun. Yang kalau kita kenal, Umar bin Khattab pernah mengalami masa jahiliyah, sepak terjang beliau di masa jahiliyah yang sangat dikenal begitu kerasnya terhadap kaum muslimin. Adapun Abdullah bin Umar, sejak kecil beliau telah terdidik untuk menjadi seorang anak yang soleh, tidak jatuh dalam kesyirikan, bahkan beliau masuk Islam bersamaan dengan bapaknya. Waktu itu beliau masih kecil. Bahkan dikatakan beliau masuk Islam beberapa saat sebelum bapaknya. Ya, karena Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika sudah tergerak hatinya untuk masuk Islam, sebelum beliau menemui Rasulullah SAW, beliau mengutus Abdullah untuk mengecek keberadaan Rasulullah agar Umar mendatanginya dan untuk menyatakan keislamannya. Dan setelah Abdullah ketemu dengan Rasulullah, sebelum beliau menyampaikan informasi itu kepada bapaknya, beliau sudah menyatakan keislamannya di hadapan Rasulullah SAW. Lalu setelah itu baru beliau pulang ke tempat Umar untuk mengabarkan posisi Nabi SAW. Sehingga dikatakan bahwa Abdullah bin Umar lebih dahulu masuk Islam dari bapaknya beberapa saat, ya. Tidak terlalu lama pada hari itu juga, tapi beliau lebih dahulu Islam dan beriman kepada Nabi SAW dibandingkan bapak beliau. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma sejak bergabung dengan kaum muslimin, lalu berhijrah bersama kaum muslimin, beliau seorang pemuda yang tumbuh berkembang dengan penuh semangat keimanan, dan ketika diumumkan jihad yang pertama, perang Badar, dan jihad yang kedua yang dikenal perang Uhud, beliau sudah siap-siap untuk ikut tergabung dalam jihad-jihad tersebut. Dan secara khusus yang terkenal dalam sejarah, pada saat perang Uhud, beliau termasuk yang paling awal untuk mendaftarkan diri beliau, ya, dalam perang Uhud. Namun ternyata setelah dicek, umur beliau pada saat itu baru berusia 14 tahun, ya. Lalu ditolak oleh Nabi kita SAW. Dan nanti setelah itulah baru beliau diterima untuk ikut terlibat dalam jihad fisabilillah. Makanya beliau ikut dalam perang Khandaq, Bai'atul Ridwan, dan momen-momen perjuangan lainnya pasca perang Uhud. Dan dari sini ulama fikih mengambil satu faedah sangat penting, bahwa usia balik, ya, dari sisi umur, penentuan umur adalah usia 15 tahun. Ya, karena Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu pada saat umur beliau belum mencapai 15 tahun ditolak untuk ikut berjihad, dan nanti setelah itu baru beliau diterima untuk ikut bergabung dalam jihad bersama dengan Nabi SAW. Ya, kita tahu ada beberapa tanda-tanda balik, dan salah satunya dari sisi penentuan umur, ya, maka pendapat yang dikenal, yang banyak, yang dipegang oleh ulama kita, dan insya Allah itu yang lebih kuat adalah yang mengatakan usia 15 tahun. Di antara dalilnya adalah kisah Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Sahabat ini juga dikenal sebagai sahabat yang semangat untuk belajar dan semangat untuk mengambil hadis dari Nabi SAW. Kita tahu ada 7 sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi SAW. Yang paling pertama adalah Abu Hurairah, dan urutan keduanya adalah sahabat kita ini, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Beliau juga di samping keilmuan beliau, semangat militansi perjuangan beliau, beliau juga seorang sahabat yang dikenal dengan sifat wara', sifat zuhud, ahli ibadah, dan sekian banyak kebaikan-kebaikan yang lainnya. Sampai-sampai para sahabat ketika
menjelang wafatnya Umar radhiyallahu anhu, lalu mereka pada bertanya-tanya siapa yang akan menggantikan Umar. Sangat banyak yang merekomendasikan Abdullah sebagai pengganti Umar bin Khattab menjadi khalifah kaum muslimin, karena memiliki sekian banyak sifat-sifat yang menonjol, kebaikan-kebaikan yang sangat besar yang sulit dicari tandingannya pada waktu itu. Namun bapak beliau Umar dan Abdullah sendiri adalah orang yang warak, berhati-hati, dan tidak loba, tidak rakus, dan tidak ambisius terhadap hal yang semacam ini. Karena itu Umar bin Khattab menolak mentah-mentah usulan tersebut dan tidak ingin agar anak beliau yang menggantikan beliau sebagai seorang khalifah. Dan sebagai bukti Abdullah adalah seorang yang sangat mulia adalah tazkiyah yang langsung disampaikan oleh Nabi SAW ketika beliau mentakbir atau mentakwil satu mimpi yang disaksikan oleh Abdullah bin Umar. Maka Nabi kita SAW mengatakan, huwa rajulun soleh, atau Abdullah adalah laki-laki yang soleh. Ini pernyataan langsung dari Nabi SAW. Dan juga di antara hal yang paling menonjol adalah Abdullah bin Umar, seorang sahabat yang paling semangat dalam menjalankan sunnah Nabi SAW. Dikatakan beliaulah orang yang paling persis dengan kelakuan, sifat-sifat, dan praktek-praktek dari Nabi SAW. Sampai pada masalah-masalah yang menurut kebanyakan sahabat dan kebanyakan ulama hal itu bukan menjadi bagian sunnah, tapi seorang Abdullah bin Umar tidak mau meninggalkan apa yang pernah beliau ketahui dari amalan-amalan Nabi SAW. Sampai di tempat-tempat yang pernah didatangi oleh Nabi, tempat-tempat yang pernah dikunjungi oleh Nabi, tempat yang pernah Rasulullah beristirahat di sana, ya beliau berusaha untuk juga bisa meniru dan mengikuti apa yang pernah dilakukan oleh Nabi SAW. Beliau wafat di Makkah pada tahun 74 Hijriah dalam usia 84 tahun, dan ada yang mengatakan dalam usia 86 tahun radhiyallahu taala anhumah. Dari hadis ini ya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan mafatihul ghaibi khamsun. Ada ayat dalam Al-Qur'an yang menjelaskan masalah ini. Paling tidak ada 2 ayat yang menjelaskan tentang masalah ini. Yaitu firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-An'am ayat ke 59 dan di surat Luqman di ayat ke 34. Dan 2 ayat ini ditafsirkan dan dijelaskan oleh hadis kita. Kalau di surat Al-An'am ayat 59, Allah hanya mengatakan wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa huwa. Di sisi Allah ada pintu-pintu yang ghaib, tidak ada yang mengetahuinya kecuali Dia, kecuali Allah semata. Tapi tidak disebutkan apa itu rincian mafatihul ghaib. Ya, Allah sebutkan setelahnya beberapa ilmu Allah Subhanahu wa taala, ya, tapi bukan itu yang dimaksudkan mafatihul ghaib. Allah hanya mengatakan wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa huwa. Dan nanti tafsirnya itu dalam hadis kita ini. Dan sebaliknya dalam surat Luqman, surat yang ke-31 di ayat yang paling terakhir ayat ke-34, Allah mengatakan innallaha indahu ilmus sa'ah wa yunazzilul ghaitha wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsum madza taksibu ghada wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Ya, 5 hal yang disebutkan yang merupakan kunci gaib sebagaimana hadis kita ini. Tapi dalam ayat surat Luqman tidak disebutkan bahwa 5 hal itu tidak dinamakan dengan mafatihul ghaib, ya. Nanti dirinci oleh. Adapun hadis kita ini menggabungkan antara 2 ayat tersebut. Penamaan mafatihul ghaib, lalu penjelasan apa yang dimaksudkan dirinci tentang mafatihul ghaib. Dan ini salah satu bukti bagaimana kesesuaian antara wahyu berupa Quran dan Sunnah tidak akan saling bertentangan, dan hadis salah satu fungsi utamanya adalah menjelaskan lebih rinci apa yang disebutkan secara global dalam Al-Quran, atau lebih menjelaskan kepada kita makna-makna
yang belum kita fahami dengan baik dari kitabullah. Ya, maka tidak mungkin seseorang muslim itu hanya memahami Quran dengan pengetahuan bahasa Arab yang dimilikinya saja, atau apalagi jika hanya mengandalkan terjemahan saja. Tapi dia perlu memahami Quran dengan tafsiran yang benar, dan salah satu tafsiran yang paling benar, yang paling bisa dipertanggungjawabkan, yang paling valid adalah tafsiran yang datang dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, mafatihul ghaib khamsun. Kalau kita baca firman Allah di surat Luqman yang merinci masalah seperti ini, walaupun urutannya berbeda, kita baca sebagian ulama tafsir menyebutkan ada sababu nuzul ayat surat Luqman ayat 34. Ya, walaupun ini mungkin riwayatnya masih perlu diteliti tentang keabsahannya, tapi disebutkan sebagian ahli tafsir bahwa ada seorang badui datang kepada Nabi SAW dan mengatakan, "Ya Rasulullah, istri saya sedang hamil, sedang mengandung. Kira-kira apa yang akan dilahirkannya? Lakikah atau perempuan? Dan bagaimana kelak anak saya?" Pertanyaan kedua yang disampaikan adalah, kampung saya, daerah saya sedang kekeringan, musim kemarau yang berkepanjangan. Kapan kira-kira turun hujan? Dan yang ketiga, badui itu mengatakan, "Ya Rasulullah, saya sudah tahu di mana saya lahir. Kira-kira di mana saya akan meninggal dunia?" Ini 3 pertanyaan yang diajukan oleh si badui tersebut. Dan sebelum Nabi kita menjawab, Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya, "Innallaha 'indahu 'ilmus sa'ah wa yunazzilul ghaitsa wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsun madza taksibu ghada wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut." Ya. Itu menjelaskan bahwa masalah yang ditanyakan ini adalah masalah gaib yang merupakan kunci-kunci gaib yang tidak ada mengetahuinya kecuali Allah. Sampai Muhammad pun sallallahu alaihi wasallam, nabi yang paling mulia, nabi yang terdekat dengan Allah, tidak mengetahui masalah tersebut. Walaupun cuma disebutkan 3 yang ditanyakan, tapi di sini disebutkan 5. Yang pertama, ya, ini urutan menurut hadis, ya. Kalau menurut surat Luqman berbeda, ya. Kalau dalam surat Luqman didahului dengan indahu ilmus sa'ah. Kalau dalam hadis kita yang kita bahas ini, pertama, ya, merupakan kunci gaib yang tidak mengetahuinya kecuali Allah adalah la ya'lamu ma fi ghadin illallah. Tidak ada yang mengetahui apa yang akan terjadi esok hari kecuali Allah. Ya. Ini keyakinan kita berdasarkan firman Allah dan berdasarkan sabda dari Nabi SAW, bahwa tidak ada yang mengetahui apa yang akan terjadi besok kecuali Allah. Dan kita sebagai manusia, sebagai hamba, wajib atau perlu untuk mengadakan rencana, mengadakan rancangan-rancangan, menyiapkan apa-apa yang kita akan lakukan esok hari. Ya, setiap hari, entah untuk suatu kegiatan yang sifatnya rutinitas, ya, kita sudah tahu bagaimana kita mengatur jadwal rutinitas kita untuk esok hari. Dan ada mungkin hal-hal yang sifatnya temporal atau insidental yang kita tidak ketahui, ya, dan mungkin kadang akan kita lakukan. Kita sudah kadang menyiapkan, ya, boleh jadi, ya, ada acara kegiatan yang saya akan lakukan yang di luar rutinitas yang saya biasa lakoni dalam kesehariannya. Tapi yakinlah bahwa itu perencanaan kita, itu penjadwalan kita, itu planning kita. Tapi apakah itu akan terjadi atau tidak, hanya Allah yang tahu. Bahkan boleh jadi kita sudah merencanakan hal itu akan terjadi besok hari, kita sudah akan menyiapkannya, persiapan kita begitu matangnya. Namun sebelum sampai waktunya, sebelum sampai hari itu, sebelum sampai waktu untuk melakukannya, Allah sudah mencabut nyawa kita. Ya, kita sudah mengalami kematian. Hanya Allah yang tahu. Oleh karena itu, ya, karena kita tidak mengetahui apa yang akan terjadi besok hari, maka seharusnya kita sudah mempersiapkan diri kita untuk yang
sebaik-baiknya dan sekaligus menunjukkan kelemahan kita, ya. Dan inilah pentingnya iman kepada yang gaib, bahwa ketika sesuatu rencana yang telah kita atur secara apik dan begitu matang, namun tidak terjadi sesuai dengan apa yang kita rencanakan, maka kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahwa memang hanya Allah yang Maha mengetahui. Dan atas dasar itulah Allah mengatakan wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghada illa ayyasha Allah. Ya. Jangan kita bilang pasti saya akan mengerjakan besok. Tapi kita mengatakan insya Allah, semoga akan terjadi. Semoga saya akan bisa melakukannya, saya akan bisa melaksanakannya jika Allah menghendakinya. Ya, karena itu janji-janji yang kita ucapkan untuk besok hari, untuk pekan depan, untuk masa-masa yang akan datang, semuanya harus kita barengi dengan ucapan insya Allah. Ya, karena tidak ada yang mengetahui apa yang akan terjadi pada esok hari kecuali Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wala ya'lamu ma taghidul arhamu illallah. Tidak ada yang dikandung, tidak ada yang mengetahui apa yang dikandung, apa yang terdapat tersembunyi pada rahim-rahim ibu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sebagian mengatakan teknologi hari ini, dunia kedokteran hari ini sudah memiliki beberapa alat-alat, ya, yang memungkinkan untuk memprediksikan atau untuk mengetahui kira-kira apa yang dikandung sang ibu. Dan mungkin ada alat-alat, ya, USG umpamanya, yang dengannya bisa diketahui apakah laki atau perempuan dan bagaimana keadaan-keadaan tertentu pada janin bayi tersebut. Maka kita katakan itu tidak menafikan apa yang telah Allah sebutkan dalam ayatnya dan telah ditegaskan oleh Nabi SAW. Karena yang dimaksudkan dalam hadis ini adalah rincian dari apa yang ada dalam rahim. Dan teknologi modern hari ini pun hanya akan bisa mengetahuinya, bisa menganalisanya atau bisa mendeteksinya dalam usia kandungan tertentu. Ya, maka kalau sebelum diciptakan masih dalam bentuk nutfah, alaqah, mudghah dan belum ditiupkan ruh, ya, belum bisa diketahui oleh alat secanggih apapun. Ya, jadi tetap, ya, sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ulama kita juga menyebutkan bahwa yang dimaksudkan wala yang ya'lamu ma taghidul arham, dia bukan sekedar mengetahui apakah laki dan wanita, ya kan? Hari ini mungkin hanya diketahui apakah laki dan wanita. Tapi lebih dari itu, apa yang ada dalam rahim, apakah dia akan nanti berwujud sebagai makhluk yang sempurna, dan bagaimana keadaannya, apakah dia termasuk sa'idun au syaqi, apakah dia termasuk nanti seorang yang akan terlahir dalam keadaan bahagia atau dalam keadaan celaka, seorang yang akan mukmin atau yang kafir, orang yang akan taat atau ahli maksiat, hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu, ya. Jadi sadaqallah wa sadaqar rasul. Kita sangat meyakini bahwa memang tidak ada yang mengetahui hal yang rinci tentang apa yang ada dalam rahim kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi itu yang dimaksudkan, ya, agar kita tidak memahami bahwa hadis ini sudah tidak relevan dengan kemajuan teknologi hari ini yang mungkin sudah mengklaim bisa mengetahui beberapa perkara yang terkait dengan janin yang ada dalam rahim para ibu. Dan yang ketiga adalah wala ya'lamu mata ya'til mataru ahadun illallah. Dan tidak ada yang mengetahui kapan pastinya turun hujan seorang pun kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ini juga perkara yang wajib kita yakini, bahwa tidak ada yang mengetahui kapan turunnya hujan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Adapun memperkirakannya, memprediksikannya, maka itu mungkin bisa diketahui lewat keadaan-keadaan alam yang bisa kita saksikan langsung, atau beberapa ilmu yang bisa mendukung untuk memperkirakan. Ya, sekali lagi kita perlu, ya, memberikan catatan penting, memperkirakan dengan keadaan-keadaan alam yang mungkin bisa dipelajari, ya, hal itu, ya, dan ini lebih penting untuk kita mengatakan perakiraan dan
bukan merupakan ramalan-ramalan dari alam-alam gaib, ya, dari jin-jin tertentu atau dari makhluk-makhluk halus tertentu yang mengabarkan bahwa akan terjadi tanpa didasari dengan ilmu yang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah, ya. Jadi adapun jika kabar-kabar tentang akan datangnya hujan itu datang dari seorang yang tidak memiliki sama sekali hal-hal yang sifatnya ilmiah, hanya sekedar klaim mengetahui yang gaib, maka ini kita pastikan kedustaannya. Adapun jika bukan didasari dengan hal-hal yang gaib, tapi memiliki beberapa analisa-analisa berdasarkan tajrubah, pengalaman-pengalaman dan hal yang bisa dibuktikan secara ilmiah, maka itu dalam tataran tertentu diterima, tapi tidak boleh untuk dipastikan. Dan kita semuanya ketahui berapa banyak perakiraan cuaca itu meleset dari apa yang telah diprediksikan sebelumnya. Karena kita harus meyakini bahwa tidak ada yang mengetahui apa atau kapan turunnya hujan secara pasti, ya, kecuali Allah. Karena kita melihat mendung, ya, sudah sangat mendung. Awan sudah begitu pekatnya, tapi tidak turun juga hujan. Dan kadang tidak kita duga sebelumnya, lalu turun hujan dari Allah, dari atas langit yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan terkait dengan masalah ini, termasuk dengan persoalan wa ma taghidu fil arham, ya, seperti yang kita sebutkan bahwa kadang dalam dunia kedokteran sudah bisa diprediksikan untuk hal-hal yang tertentu. Ini tidak bertentangan dengan hadis kita ini, maka tidak kita tolak, ya, penelitian-penelitian yang sifatnya ilmiah seperti itu dan pengalaman-pengalaman yang sifatnya ilmiah. Namun yang kita tolak jika ada prediksi-prediksi, ramalan-ramalan yang hanya didasari dengan bisikan-bisikan hal yang gaib atau muamalah dengan jin-jin tertentu atau dengan para dukun yang memprediksikannya atau yang mengklaimnya, maka ini tidak diterima dalam syariat Islam. Yang sama dalam persoalan hujan, ya. Kadang untuk menolak hujan ada yang dikatakan sebagai pawang hujan, ya, yang mau mendatangkan hujan atau menolak hujan. Ini semuanya adalah hal yang tertolak dari segi akidah karena tidak didasari dengan hal yang sifatnya ilmiah, apatah lagi jika kita mau menyesuaikan dengan akidah yang diajarkan dalam Quran maupun sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat adalah wala tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Tidak ada seorang pun yang mengetahui di bumi mana dia akan meninggal dunia. Tidak akan ada seorang pun yang tahu di bumi mana dia akan meninggal dunia. Hari ini kita mungkin masih di kampung halaman kita. Sebagian orang hidup sepanjang usianya di kampung halamannya. Dan mungkin suatu saat untuk pertama kalinya dia mengadakan perjalanan yang cukup jauh ke kampung orang lain. Dan ternyata dalam satu hari itu yang dia gunakan untuk mengadakan safar, ternyata di sanalah dia akan meninggal dunia. Ya. Maka kita tidak mengetahui di mana kita akan meninggal dunia. Kapan ajal datang menjemput kita. Maka apa yang kita harus lakukan dengan keyakinan ini? Yang harus kita lakukan adalah kita siap untuk meninggal di mana dan kapan saja. Ya. Kita dengan akidah ini adalah mempersiapkan diri kita untuk meninggal kapan dan di mana saja ajal datang menjemput kita. Apalagi di antara fenomena akhir zaman yang disebutkan dalam sebagian riwayat-riwayat yang sahih adalah mautu faja'ah, meninggal dunia dalam keadaan tiba-tiba. Ya. Jadi kadang kalau analisa kedokterannya mungkin jantung, ya. Tapi intinya dia adalah mautu faja'ah. Ya, dan kadang juga ada kecelakaan-kecelakaan yang menyebabkan orang yang tadinya sangat sehat meninggal dunia. Ya. Ini semualah meninggal dalam keadaan tiba-tiba yang merupakan di antara fenomena akhir zaman yang disebutkan dalam hadis bahwa akan makin banyak di akhir zaman. Apa yang harus kita lakukan dari semua fenomena dan kejadian-kejadian yang semacam ini adalah makin mempersiapkan diri kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan menunda-nunda kebaikan, karena kita tidak tahu apakah besok kita masih akan hidup, dan kita tidak tahu apakah nanti kita bisa meninggal dunia di kampung halaman kita yang mungkin lebih nyaman bagi kita, ataukah di tempat orang lain. Ya. Maka selain itu juga kita harus, jika memungkinkan, kita berada di tempat, ya, atau kita senantiasa
menginjakkan kaki kita di tempat-tempat yang kita yakini jauh dari fitnah, ya. Jadi kita harus menghindarkan diri dari tempat-tempat, mendatangi satu tempat-tempat yang jauh dari fitnah fitnah yang bisa menguji keimanan kita. Dan sangat celaka waliyadzubillah, seseorang yang mungkin selama ini melakukan kebaikan-kebaikan, berada dalam tempat-tempat yang sangat dekat dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, lalu ditakdirkan dia melakukan kemaksiatan di tempat yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu pada saat itu datang ajal menjemputnya, ya. Maka kita harus siap untuk hidup dan meninggal di mana saja selama dia bukan tempat-tempat yang dimurkai oleh Allah. Dan di antara tempat yang tentu saja dimuliakan oleh Allah adalah di dua tanah suci, ya. Karena itu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berdoa untuk bisa meninggal di kota Madinah dan Allah mengabulkan doa tersebut, ya. Jadi adapun yang lainnya, pada hakikatnya di bumi mana saja kita meninggal tidak ada masalah, karena kita akan dibangkitkan nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Atas dasar itu juga sebenarnya jika seseorang meninggal dunia di mana saja walaupun bukan kampung halamannya, dia siap untuk dikuburkan di tempat tersebut. Karena tidak harus dia dikuburkan di kampung halamannya, ya, walaupun jika itu dilakukan tidak mengapa selama tidak diyakini bahwa sebagai satu keharusan dan selama masanya tidak terlalu lama, ya, karena merupakan sunnah adalah seseorang dikuburkan sejak dia meninggal dunia dalam waktu yang paling dekat, ya, tidak terlalu menunda masa untuk penyelenggaraan jenazahnya. Yang paling terakhir adalah bahwa persoalan hari kiamat, ya. Kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, wala ya'lamu mata taqumus sa'ah illallah. Tidak yang mengetahui kapan hari kiamat kecuali Allah. Jibril telah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa akhbirni anis sa'ah. Ditegaskan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mal mas'ulu anha bi'alama minas sa'il. Tidaklah yang ditanya, yaitu beliau Nabi SAW, lebih alim, lebih tahu daripada yang bertanya, yaitu Jibril, tentang kapan hari kiamat. Maka ini sudah cukup dalil bahwa siapa saja yang mengklaim tahu kapan hari kiamat, apalagi kalau dikatakan tahu dalam artian dia menyebutkan tanggal-tanggal tertentu, ya, tahun-tahun tertentu, maka dipastikan orang itulah pendusta yang besar. Karena dua makhluk yang paling dekat dengan Allah, malaikat Jibril dan Nabi Muhammad SAW, ketika berdiskusi tentang masalah ini, keduanya berkesimpulan bahwa tidak ada yang mengetahui kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka hari kiamat hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu, ya, dan tidak bisa kita pastikan, tapi kita bisa memastikan akan kedatangannya, ya. Maka kita siapkan diri kita untuk kiamat kecil, kematian, dan untuk kiamat besar, hari di mana hancurnya langit dan bumi, dan sekaligus hari pertanggungjawaban amal-amal kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita yakini itu untuk kita mempersiapkan yang sebaik-baiknya pada hari yang sangat besar, hari yang yauma yaqumun nasu li rabbil alamin, hari ketika masing-masing manusia berhadapan dengan Allah, mempertanggungjawabkan amalan-amalannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Berapa kesimpulan dari hadis kita ini? Yang pertama, hadis ini adalah salah satu dasar pokok iman kepada persoalan yang gaib. Yang kedua, ada 5 perkara atau persoalan yang merupakan kunci-kunci gaib sebagaimana yang disebutkan dalam hadis ini. Hadis ini berkaitan dan merupakan penjelasan dari firman Allah dalam surat Al-An'am di ayat ke-59 dan surat Luqman di ayat ke-34. Tidak ada yang mengetahui apa yang akan terjadi keesokan hari kecuali Allah Azza wa Jalla, Allah Jalla Jalaluh. Manusia berencana namun tidak bisa memastikan apakah rencananya akan terwujud atau tidak. Tidak ada yang mengetahui rincian janin dalam rahim ibu kecuali Allah Azza wa Jalla Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang dapat memastikan kapan turunnya hujan kecuali Allah.
hujan adalah nikmat dan rahmat yang datang dari Allah semata. Ya. Ini penting ya, karena merupakan kekufuran dan kesyirikan sebagaimana dalam hadis Zaid bin Khalid ketika turun hujan lalu mengatakan mutirna binau'in kada wa kada. Turun hujan disebabkan pengaruh bintang ini dan bintang itu. Ini yang dalam hadis dikatakan dia telah kufur kepada Allah dan beriman kepada bintang ya, dan ini adalah bentuk kekufuran. Kita memastikan bahwa semua itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ajal adalah rahasia Allah yang tidak diketahui oleh para hamba. Pasti dia datangnya, maka persiapkan diri kita selalu untuk siap menghadapi kematian. Hari kiamat pasti terjadinya, namun tidak seorang pun dapat memastikan waktunya. Dan yang terakhir, hadis yang semacam ini menunjukkan kesempurnaan ilmu Allah Subhanahu wa taala dan sekaligus keterbatasan kita sebagai hamba-hamba yang lemah. Allah mengatakan, "Wa ma utitum minal ilmi illa qalila." Sebagaimana sebanyak apapun ilmu kita, Allah telah mengatakan, tidaklah kalian diturunkan kepada kalian ilmu kecuali hanya sedikit. Maka muliakan Allah, agungkan Allah, dan sadari diri kita sebagai hamba yang terbatas. Tidak ada alasan dan tidak ada hujah bagi kita untuk menyombongkan diri. Mari kita banyak meminta kepada Allah Subhanahu wa taala taufik dan ilmu tanpa kita membanggakan diri kita semuanya. Barakallahu fikum, semoga ada manfaatnya. Wallahu taala alam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.